Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Stepping Through the Fiery River. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Shinli membaca catatan Jiheng, Shinli pun terkejut bahwa pil Xingling itu adalah pil racun yang dapat menghilangkan kultivasi setelah mengkonsumsi selama 4 tahun dan juga membuat aliran darah tidak berjalan mulus. Lalu titik akupuntur jantung terhalang dan aneka macam-macam penyakit muncul setelah mengkonsumsi pil itu. Setelah itu Shinli menyadari bahwa catatan terakhir dari Jiheng itu tintanya baru ditulis, dan itu terakhir Shinli menemui Jiheng. Dan di saat itu Shinli mengetahui bahwa Jiheng menemui Yan Shao untuk meminta tolong mengobati Jiheng. Tetapi setelah itu Jiheng meninggal. Lalu dengan menggebrak meja, Shinli bergumam kembali, Yan Shao telah bertindak seperti orang baik di permukaan, namun dia diam-diam merencanakan untuk menyiksa Jiheng. Meskipun niat Yan Shao tidak murni, namun kekuatanku masih bukanlah lawannya. Singkat cerita, Shin pun beralih di saat Yan Shao menemui Shinli, dan Yan Shao pun memberikan kembali sebuah pil ke Shinli. Dan tanpa menolak, Shinli mengambil pil itu agar tidak membuat Yan Shao mencurigainya. Lalu Shinli pun meminum pil itu di depan Yan Shao. Setelah itu Shinli pun berkultivasi seperti biasanya, dan Shinli pun memurnikan pil itu lagi. Tapi setelah kematian Jiheng, kali ini secara khusus Shinli fokus dengan memurnikan pil. Dan ketika kekuatan mental diletakkan di hati, itu benar-benar membuatnya menemukan keanehan. Karena Shinli merasakan sedikit penyumbatan dan aktivitas seharian menjadi sulit. Lalu Shinli bergumam, benar saja, pil Xingling ini bukanlah obat yang baik. Dan setelah menelan pil Xingling, aku sulit meningkatkan kultivasiku. Karena kau ingin mencari masalah denganku, maka jangan salahkan aku berbuat kejam padamu, Yan Shao bajingan. Lalu setengah tahun pun telah berlalu. Di sini Shinli pun telah menggantikan Jiheng sebagai penyiap obat. Keempat obat ini adalah bahan utama dari pil Xingling. Dan sepertinya Yan Shao ingin memurnikannya, tetapi efek dari True Spirit Pill belum diketahui. Jadi aku tidak bisa menelannya untuk sementara waktu, gumam Shinli. Dalam kotak ini banyak pil sampah dari tungku Yan Shao, dan setelah dimurnikan, beberapa jenis obat mujarab yang sangat bermanfaat untuk latihan telah diperoleh. Dengan menggunakan ini, aku akan menemukan cara memecahkan racun rahasia pil Xingling. Ini juga sangat bermanfaat, gumam Shinli. Lalu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata Wang Peng yang datang untuk memberi selamat kepada Shinli karena sudah diterima menjadi murid Yan Shao. Menerimaku sebagai murid, ucap Shinli. Setelah Jiheng meninggal, senior selalu khawatir dan seringkali menyesal tidak dapat mengajarinya teknik kultivasi. Jadi sekarang ia menerimamu menjadi murid untuk meneruskan teknik kultivasinya yang senior pelajari sepanjang hidupnya, ujar Wang Peng. Shinli bergumam, ingin menerima murid saat ini, bukannya tidak sesederhana itu. Setelah itu Shinli menemui Yan Shao di kediamannya. Setelah berada di kediaman Yan Shao, Shinli diperintahkan memasuki ruang rahasia di belakang pintu. Setelah Shinli berada di ruangan rahasia, Shinli dipersilakan duduk oleh Yan Shao. Tetapi Shinli menolak untuk duduk di samping Yan Shao. Lalu Yan Shao pun menghampiri Shinli yang masih berdiri. Di saat Yan Shao sudah dekat di hadapan Shinli, dengan mengepalkan tangannya Shinli bergumam, pada jarak ini mudah lagi Yan Shao untuk membunuhku. Jadi aku hanya bisa menyetujuinya dulu, lalu mempertimbangkan rencana jangka panjang. Lalu Shinli berkata, para senior menyukai junior ini, tetapi junior ini tidak bisa menerimanya. Bagus, karena itu mari buat semuanya menjadi sederhana. Jadi kamu di sini untuk bersumpah darah dan memberikan upacara magang, ucap Yan Shao. Dengan berkeringat dingin Shinli bergumam, pengorbanan darah dan sumpah demi roh primordial untuk tidak pernah kembali, dan jika berhasil, apabila tidak taat maka akan dikalahkan oleh sumpah. Setelah itu Shinli pun melakukan proses sumpah guru dan murid. Setelah melakukan penyembahan menggunakan dupa, lalu Shinli pun meneteskan darahnya ke sebuah mangkok yang berisi air. Oke, tunggu sampai mantranya selesai. Nanti setelah itu kamu adalah murid pertamaku, ucap Yan Shao.
Setelah Xin Li selesai meneteskan darah, sekarang giliran Yan Shao untuk menyelesaikan kontrak darah. Akan tetapi di saat Yan Shao akan meneteskan darah, Xin Li dengan cepatnya menyerang Yan Shao dengan menggunakan jarum es. Namun serangan Xin Li ditahan oleh sebuah simbol penghalang. Lalu Yan Shao berkata dengan marahnya, "Bocah bau, karena kau menggerakkan tanganmu lebih dulu, maka berhentilah pura-pura tidak tahu. Jadi katakan, kapan kau menemukan rahasia pil Xingling?" "Benar saja, pil Xingling itu pasti pil racun," ucap Xin Li. Dan tampaknya Jiheng tidak mati karena takdir. "Jadi setelah Jiheng meninggal, kau mulai meragukanku?" tanya Yan Shao. Xin Li menjawab, "Ini tidak terlalu awal, tapi kemudian aku menemukan buku catatan di kamar Jiheng dan tentang reaksi setelah menelannya. Tampaknya Jiheng menyebabkan banyak masalah untuk senior tua ini. Jadi sekarang setelah kau menemukan kebenarannya, senior tua ini akan membunuhmu secara langsung," ucap Yan Shao. Xin Li bertanya, "Kenapa?" "Li Peng, bukannya kau selalu ingin pil Ningsin dan?" tanya Yan Shao. "Apa hubungannya ini dengan pil Ningsin?" ujar Xin Li. "Hubungannya sangat besar. Karena tungku pil dan bahan obat tidak cukup untuk memurnikan pil Ningsin. Jadi hati manusia digunakan sebagai obat dan pil intinya. Karena itu kekuatan pemurnian dan pengobatan kimia diintegrasikan ke dalam hati dan seiring waktu sebuah pil tercipta dari hati para junior. Jadi sekarang kau sudah tahu kan betapa sulitnya menyempurnakan pil Ningsin dan ini." Xin Li bergumam, "Apa? Mengambil hati sebagai janin obat?" Dan anak itu berkultivasi dengan rajin dalam situasi di mana dia tidak tahu apa-apa. Dan setelah itu dalam jangka waktu yang lama hatinya diambil lalu dimasukkan ke tungku obat untuk dimurnikan. Lalu Xin Li bertanya, "Jadi pil Xingling ini adalah pil Ningsin yang belum jadi?" Yan Shao menjelaskan, "Jiheng memang orang yang sangat pintar. Dia bisa menebak hal ini dengan mudah, tetapi saat dia mengetahuinya itu sudah terlambat karena aku sudah mengambil hatinya. Kemudian aku sudah memurnikannya dan pada akhirnya aku mendapatkan pil Ningsin. Karena kau sudah mengetahui semuanya, kau seharusnya mati hari ini." Lalu Xin Li pun mengeluarkan beberapa mantra dan sebuah pedang yang telah dialiri aura. Setelah itu Xin Li pun menyerang Yan Shao, tetapi Yan Shao pun tidak tinggal diam. Dengan cepatnya Yan Shao menyerang serangan Xin Li dengan menggunakan teknik carving insect teknik. Dikarenakan perbedaan kekuatan yang jauh, Xin Li tidak dapat menahan serangan balik dari Yan Shao, sehingga Xin Li terhempas ke tembok dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Sementara itu Yan Shao terkejut setelah mengetahui kultivasi Xin Li. "Lingshu tingkat 6, ternyata kau menyembunyikan kultivasimu selama ini," ucap Yan Shao. Lalu Yan Shao pun dikejutkan kembali setelah Xin Li berubah kembali ke wujud aslinya. "Anak baik ternyata memiliki banyak rahasia. Aku benar-benar telah meremehkanmu," ucap Yan Shao. Xin Li bergumam, "Apa efek teknik pengubah tulang hilang? Memang layak sebagai ahli ranah Guizhen. Perbedaan kekuatannya memang sangat besar." Lalu Yan Shao menyerang Xin Li. "Pantas saja kau berani menyerang orang tua ini. Tetapi jika kau punya 3 kepala dan 6 tangan, kau tidak akan bisa melarikan diri." Tetapi Xin Li dapat menghindari serangan dari Yan Shao. Setelah itu Xin Li mengeluarkan kertas manta. Lalu Xin Li langsung menyerang Yan Shao dengan water arrow teknik. Tetapi serangan dari Xin Li, Yan Shao dengan mudahnya menghindari serangan itu. Dan tak lama kemudian Yan Shao dengan cepatnya muncul di belakang Xin Li. Lalu ia meninju Xin Li sehingga menciptakan ledakan yang cukup besar. Tetapi setelah ledakan itu menghilang, ternyata Xin Li dapat bertahan dari serangan Yan Shao. "Bocah bau, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan," ucap Yan Shao. Xin Li menanggapi, "Itu belum tentu." Yan Shao berkata, "Dalam situasi putus asa seperti ini, dia masih bisa tertawa, apa otaknya sudah rusak?" Xin Li hanya menanggapi ocehan Yan Shao dengan tatapan mengejek dan bersiul. Seakan diremehkan, Yan Shao berkata, "Jangan sok pintar dan jangan pikir aku tidak tahu kalau kau sengaja menjatuhkan obor dan melarikan diri dari dalam kegelapan. Tetapi semua itu sia-sia karena ruangan gelap ini memiliki formasi jimbat menghalang. Jadi kau tidak bisa melarikan diri." Dengan senyum meremehkan, Xin Li menanggapi, "Siapa bilang aku mau melarikan diri?"
Dan tak lama kemudian Xin Li mengeluarkan jimat binatang buas tingkat 2, yaitu Shadow Cat. Setelah melihat Shadow Cat, dengan cepatnya Yan Shao mundur sembari mengeluarkan teknik mata elang. Dan tak lama kemudian serangan Shadow Cat mengenai Yan Shao. Akan tetapi serangan itu tidak berdampak besar kepada Yan Shao, karena Yan Shao terlebih dahulu menggunakan perisai aura. Walaupun menggunakan perisai aura, ia terhempas sangat kuat sehingga membuat tembok remuk seketika. "Apa? Jimat binatang buas tingkat 2, ucap Yan Shao. Sementara itu Xin Li bergumam sembari menatap Yan Shao yang masih bertahan dari serangannya. "Hebat, hanya satu pukulan bisa membuat Master Guizhen seperti itu." Akan tetapi Xin Li dikejutkan ketika Shadow Cat mulai mengecil. "Sial, cederaku terlalu parah untuk mempertahankan bentuk jimat binatang buas," gumam Xin Li. Setelah melihat jimat binatang buasnya akan segera menghilang, tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Yan Shao langsung menyerang Xin Li. Tetapi Xin Li tidak tinggal diam. Ia pun langsung menyerang Yan Shao dengan sisa-sisa jimat binatang yang kini telah menjadi kecil. Akan tetapi walaupun kecil, jiwa binatang itu dapat melancarkan serangan yang cukup berdampak ke Yan Shao, sehingga Yan Shao mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Lalu ia pun terhempas kedua kalinya. Sementara itu setelah memaksakan mengontrol jimat binatang buas, Xin Li terengah-engah. Hampir saja jimat binatang buas yang dikeluarkan dengan sisa kekuatan spiritual juga sudah lenyap, dan kekuatan fisikku juga sepenuhnya hampir habis, gumam Xin Li. Akan tetapi Xin Li dikejutkan ketika Yan Shao dikira sudah mati. Tiba-tiba Yan Shao berkata, "Kau pikir kau sudah menang?" Dengan gemetar karena terkejut, Xin Li bergumam, "Sial, ternyata dia belum mati." Sembari menutup mulutnya yang menahan darah agar tidak keluar, Yan Shao berkata, "Brengsek, kau harus mati hari ini." Tetapi tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Xin Li pun langsung mengeluarkan 10 jimat mantra lalu langsung menyerang Yan Shao. Setelah serangan terakhir, Xin Li menyentuh Yan Shao, dengan seketika sebuah ledakan tercipta, dan karena ledakan itu kini Yan Shao telah mati. Akhirnya mati juga. Untungnya aku bisa menang walaupun menggunakan jimat secara gila-gilaan, dan juga Yan Shao meremehkanku. Kalau tidak aku pasti akan kalah hari ini. Tetapi sekarang aku harus keluar karena ini sudah terlalu lama. Takutnya Wang Fu akan curiga. Jadi sekarang cepat kumpulkan harta Yan Shao dan pergi dari sini, gumam Xin Li. Lalu Xin Li pun mengambil pil Ningxin. "Maaf Jiheng, kau tidak sepantasnya mati. Jadi biarkan saudara Wei hidup untuk menggantikanmu," ucap Xin Li sembari menatap pil Ningxin yang berada di tangannya. Dan tak lama kemudian Xin Li pun keluar dengan menggunakan penampilan menyerupai Yan Shao. "Selamat Master," ucap Wang Fu menghampiri Xin Li. Xin Li menanggapi, "Wang Fu, aku telah mengangkat Li Peng sebagai murid, jadi sekarang dia sedang berkultivasi di ruang gelap, dan juga aku akan pergi keluar untuk jangka waktu tertentu, dan kapan akan kembali masih belum bisa dipastikan, dan selama aku pergi urusan kediaman Yan kuserahkan pada Li Peng." Lalu Wang Fu pun mengiyakan perkataan masternya dengan rasa hormat. Setelah itu Xin pun beralih di kota kuno Sang Yuan. Xin Li yang mengubah menjadi Yan Shao bergumam, "Yan Shao cukup terkenal di sini. Jika orang-orang tidak melihatnya, mereka pasti akan curiga. Jadi biarkan aku memanfaatkan identitasnya." Setelah itu Xin pun telah berakhir. Jadi dukung terus channel Mimin. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.